Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada pembiasaan hari ini, Miss akan menjelaskan tentang mengenal peralatan ibadah agama Buddha. Sarana puja di altar. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan sarana puja yang ada di altar. Ayo kita lihat apa saja sarana puja di altar itu. Yang pertama ada lilin. Lilin adalah simbol penerangan di dalam agama Buddha. Kemudian dupa atau hio sebagai simbol keharuman kebajikan. Seseorang yang telah melakukan kebajikan, maka keharuman kebajikannya akan menyebar ke segala penjuru seperti halnya aroma atau bau dari dupa itu sendiri. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini merupakan lambang ketidakkekalan. Awalnya, bunga akan terlihat sangat cantik, wangi, dan menawan. Namun, lambat laun bunga itu akan layu dan mengering. Sama halnya tubuh atau jasmani kita akan mengalami kelapukan atau kematian. Selanjutnya adalah air. Air melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Karena warna air yang jernih, maka disebut sebagai lambang kesucian. Selain itu, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ disimpulkan bahwa air dapat digunakan sebagai simbol kerendahan hati. Simbol selanjutnya yaitu buah yang melambangkan hasil perbuatan atau buah karma. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, maka akan memperoleh hasil perbuatan baik juga. Begitupun sebaliknya. Ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, maka buah atau hasil perbuatan itu akan buruk juga. Kemudian parita suci. Parita suci berisi doa-doa perlindungan. Dengan rajin membaca parita, kita akan terlindungi. Setelah mengenal peralatan sembahyang di altar, kita juga akan mempelajari alat sembahyang di dalam Mahayana. Yang pertama ada genta atau bel. Cara menggunakannya adalah dipukul sebanyak 1 atau 3 kali. Atau juga bisa dipukul secara berulang-ulang. Biasanya genta atau bel ini dibunyikan ketika mengawali dan menutup doa seperti halnya di altar Theravada. Selanjutnya ada incing. Incing ini cara membunyikannya sama seperti genta, jadi cara membunyikannya juga dipukul dengan alat pemukulnya yang berbentuk seperti garis panjang itu. Perbedaannya, bunyi incing ini lebih nyaring daripada genta. Kemudian ada mui. Mui ini cara membunyikannya juga dipukul sama seperti genta dan incing. Mui ini dipukul secara berkali-kali dan biasanya dipukul untuk mengiringi pembacaan sutra pada sembahyang Mahayana. Selanjutnya ada tangce.
Cara membunyikannya sama seperti alat-alat yang lain, yaitu dengan cara dipukul. Suaranya hampir sama seperti incing, yaitu berbunyi nyaring. Ini adalah tambur atau gendang dalam Mahayana. Cara membunyikannya juga dipukul. Nah, kalau yang ini adalah salah satu kitab suci agama Buddha Mahayana atau disebut sebagai Sutra Kwanse Yin Sing. Pembacaan sutra dalam Mahayana ini disebut sebagai Liam Ken. Nah, setelah mengenal altar Theravada dan Mahayana, kita juga akan mengenal alat sembahyang dalam Nichiren Shoshu. Pada gambar berikut, kalian perhatikan ada dua komponen. Komponen yang pertama yang di tengah bertulis jiwa Buddha itu disebut sebagai Gohonson atau jiwa Buddha. Kemudian di bagian luarnya yang membungkus Gonson itu sendiri disebut sebagai Butsudan atau lemari untuk menyimpan Gonson. Kemudian kalian perhatikan tasbih yang menyelip di jari seseorang ketika berdoa disebut jutsu atau jutsu. Nah, ketika mengucapkan Nam Myoho Renge Kyo, seseorang akan memegang jutsu seperti pada gambar. Selanjutnya ada buku Gongyo. Ketika dalam Theravada kita membaca Parita, dalam Mahayana kita membacakan sutra. Kemudian dalam Nichiren Shoshu kita membacakan Gongyo. Sekarang, tahukah kalian untuk mempermudah membedakan dapat ditandai dengan pada altar Theravada kita berdoa dengan bahasa Pali. Kemudian pada altar Mahayana kita berdoa dengan bahasa Cina atau Mandarin. Dan pada altar Nichiren Shoshu kita berdoa dengan bahasa Jepang. Sampai sini kalian semua sudah paham kan mengenai alat-alat sembahyang dalam agama Buddha? Kalau sudah paham, pembiasaan pada hari ini sudah cukup. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ingat dan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo